Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali bertemu di Tuweb 3 pada sesi 8. Ini Tuweb terakhir kita bertemu dan sesi 8 adalah sesi terakhir pertemuan kita. Jangan lupa Tuweb 3 dan sesi 8 ini diskusi adalah menentukan nilai akhir. Dari saya itu 75%, ya. Tetapi 75% itu kalau tugas 1, 2, 3, diskusi 1, 2, 4, 6 dan 8 dikerjakan, itu saya rasa 75% ke atas. Sisanya itu 25% nanti UAS. Nah, penyelenggara UAS adalah UT, ya. Kalau nanti UASnya jatuh, nilainya kecil, bisa terbantu dari nilai saya. Jadi usahakan di tugas 3 terakhir ini tolong dibuat semaksimal mungkin. Saya lihat beberapa teman sudah maksimal, bahkan di atas maksimal itu ya nilainya ya, sudah bagus gitu ya. Saya nggak bisa lagi ngasih di atas 100 gitu. Kalau ada 105, 101, saya kasih 101 gitu. Tapi karena nilai tertinggi cuma 100, ya 100 gitu ya. Jadi silakan teman-teman bisa berkoordinasi, konsultasi dengan temannya di dalam grup kelas 343 ya, biar nilainya bagus-bagus semua. Nggak usah malu-malu. Kalau malu dengan teman-temannya bertanya, sama saya nggak apa-apa. Nanti saya jelaskan bagaimana membuat laporan akhir, bagaimana membuat tugas. Saya melihat tugas teman-teman ini sebagian sudah diupload, sudah bagus ya, sudah saya kasih selamat dan sukses. Seharusnya saya tidak ketemu lagi dengan teman-teman yang sudah saya kasih selamat dan sukses. Tapi karena ini web 3 ya jadi masih ketemu gitu ya. Nggak apa-apa. Harusnya begitu saya kasih nilai akhir, kita nggak akan ketemu lagi. Saya nggak akan ketemu lagi, nggak akan lagi berkomentar dengan teman-teman yang sudah saya kasih nilai akhir. Tapi karena ini tuh web, ya mau nggak mau kita harus ketemu ya. Silakan nanti saya minta yang pertama tolong menjelaskan dulu sedikit tentang laporan akhir dan pembuatan videonya ya. Singkat saja. Baru nanti kita masuk ke sesi 2 tanya jawab, baru yang ketiga pembahasan akhir dan kesimpulan ya. Saya minta di sini berdasarkan nama yang masuk ya. Mbak Alifa ada? Mbak Alifa ada? Mana Mbak Alifa? Oke, Mbak Alifa, nggak usah panjang-panjang ya, karena saya tahu Mbak Alifa juga capek ya pulang kerja gini, sudah sibuk juga di rumah di luar. Singkat saja Mbak Alifa, mengenai laporan akhir, kemudian pembuatan videonya. Saya yakin Mbak Alifa belum buat video kan? Apa sudah? Sudah Mbak? Ini saya sebagai moderator silakan siapkan teknisnya apa pertanyaannya Silakan Mbak apa Alifa. nanti kita juga akan geladi seperti apa contoh kalau Iya, suaranya sudah masuk, Pak. Sudah. Kalau tugas yang video saya belum buat, Pak. Cuma Oh, laporan aja. video belum buat. Iya, belum. Kapan mau dibuatnya? Eh kayaknya besok, Pak. Besok, baik Mbak Alifa, perlu saya ingatkan, besok itu sudah hari Kamis, Jumat itu waktunya pendek, Sabtu kadang-kadang banyak kondangan, banyak kegiatan, Minggu kadang-kadang capek buat keluarga. Nah, untuk pembuatan laporan itu berakhir di hari Senin. Video juga Senin, tapi diskusi 8 itu di hari Minggu. Tolong nanti diingat ya Mbak tanggalnya, karena begitu lewat itu saya tidak bisa bantu lagi, tidak bisa nilai atau menanggapi atau melihat videonya. Ya, kan sangat disayangkan gitu ya. Sudah sejauh ini sudah di ujung tapi tidak membuat diskusi, membuat laporan akhir sama videonya. Mbak Alipa, saya mau tanya sedikit saja. Laporan sudah dikirim ke e-learning? hanya Jakarta aja Yang apa laporan, Pak? Iya. Ya, sudah. Baik, Mbak Alifa, saya nggak akan ngecek laporan Mbak Alifa kalau link videonya belum. Jadi saya akan ngecek berbarengan, Mbak. Jadi nanti akan saya buka ini laporan akhirnya, kemudian saya akan buka videonya.
Ketika video Mbak Alipa saya lihat, saya tonton, saya juga membuka laporannya sama nggak yang disampaikan di video itu dengan tugas 1 dan 2-nya. Seperti itu. Ya. Iya. Jadi Ya saya baik, Pak. tunggu besok videonya dimasukkan. Jadi nanti di dalam e-learning itu ada 2 jawabannya, Mbak. Iya. Satu jawaban laporan akhirnya, yang satu jawaban link videonya. Baik, Pak. Iya. Nah, jadi nanti dimasukkan di Word dulu ya, biar saya tinggal buka. Baik. Siap, Nah, Pak. jadi dalam e-learning Mbak Alifa itu ada 2 jawaban, ya, ada 2 jawaban. Jangan satu ya, kalau satu saya akan pulangkan itu, nggak akan saya nilai. Ini mana videonya, ini kok belum masuk gitu, paling gitu. Baik Mbak Alifa, saya mau tanya sedikit, ada kesulitan membuat video? Enggak, Pak. punya fasilitas Enggak, cuma belum dikerjakan aja. Iya. Baik, saya mau tanya lagi, Mbak menggunakan gaya apa videonya? Menggunakan gaya kayak presentasi, Pak. Presentasi. Ya. PPT, oke, kalau boleh presentasi, tapi saya minta dibuat semenarik mungkin ya, inovatif dan kreatif. Ada nggak gambar-gambarnya, foto-fotonya, atau Mbak Alipa sendiri berbicara gitu, seperti wawancara gitu, mempresentasikan, atau hanya presentasi aja, tulisan gitu muncul. Hanya tulisan, Pak. Hanya tulisan. Ya. Mbak Alipanya nggak muncul. Iya, yang di awal aja, Pak, buat profil. Oh gitu. Buat Ya. profil Mbak Alipa muncul, kemudian di tengah tulisan, di akhirnya Mbak Alipa lagi muncul. Ya. Oke, saya mau tanya sedikit. Settingnya itu di luar apa di dalam? Settingnya di luar, Pak. Di Di cafe. luar. Baik, Iya. Mbak Alipa, saya usahakan settingnya karena di luar. Mbak Alipa kan judulnya tentang apa? Judulnya tentang, bentar, Pak, lupa. Singkat aja, singkat aja. Iya. Judul Mbak Alipa tentang apa? Tentang, bentar, Pak, ya. berarti kan hanya mau yang prioritas dan bagaimana program kerja ini berdampak untuk orang dan kalian sendiri itu kan. Nah, saya tanya bagaimana prioritas itu semuanya program kerja ini adalah prioritas utama kak, kan itu sudah disamakan dengan misi daripada kami sendiri. Nah, ini kita lihat dari Tentang apa, Mbak? maunya kemana dan kemana. Ada jenis internal dan eksternal. Nah, berbeda di digital government. Itu untuk eksternal. Kita terbuka. Sistem digital. Kasih aja apa semuanya, tapi kita ngebaca tujuannya apa, kajian prioritasnya apa adalah agar format terus Sinyalnya agak lemot, Pak, ya. Gimana, Mbak? Sinyalnya agak lemot. Oh, sinyalnya Iya. agak lemot. Jadi kira-kira menurut Mbak Alipa, judul Mbak Alipa itu apa? Singkat aja, Mbak. Yang diambil apa? Tentang itu, Pak. SDM kelurahan. SDM Kelurahan. Oke, Ya. baik. Saya bisa menggambarkan gini, Mbak. Diusahakan dalam videonya, karena Mbak ngambil SDM Kelurahan, berarti kan ada masalah tuh di Kelurahan. Usahakan Ya. videonya nanti tentang Kelurahan. Nah, karena tadi saya mendengar Mbak Alifa kan settingnya di luar ya. Ya, di luar, Pak. Usahakan di kelurahannya, Mbak. Bisa nggak? Oh, ya bisa, Pak. Kalau bisa, usahakan nanti munculkan di dalam videonya itu, walaupun presentasi, kelurahannya muncul. Nah, Oh, ya. Mbak Alifa itu seolah-olah di kelurahan, jadi menjelaskan gini, mohon maaf ini ya, saya jelas gini. Misalnya saya Mbak Alifa, halo guys, ini adalah kelurahan bla 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 bla. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa? Bisa, Pak. Ya. Biar menarik. Jadi jangan hanya presentasi aja gitu. Ya. Nah, contoh lagi gini. Dalam pembukaan begini, misalnya si A, dia ngomong nama saya gini-gini, tapi di belakangnya kincir mainan bulat kayak kayak apa itu namanya?
kayak bola, kayak apa ya? Kayak mainan anak-anak gitu ya. Siapa itu? Punya siapa itu ya? Saya lupa itu. Nah, gitu kan keren itu ya. Nah, atau Iya, ini ada contoh punya temennya. Misalnya lagi duduk gitu, saya fokus ke mikrofonnya gitu loh, bagus gitu ya, warnanya putih gitu, punya siapa itu ya? Lagi duduk, tiba-tiba ketika saya lagi fokus ke mikrofonnya, tiba-tiba muncul gambar-gambarnya, ada suaranya, kan keren. Bisa Mbak kayak gitu ya? iya, Jadi bisa Pak diusahakan walaupun Pak ya. nanti PPT, PowerPoint, apa namanya, menarik gitu ya. Terus ada juga punya temennya gini, contoh. Di depannya dia mengeluarkan asap kayak ngebom gitu, tapi tiba-tiba dia membuat narasi, kemudian muncul gambar-gambarnya, boleh gitu ya, boleh, menarik gitu. Kayak punya siapa itu? Ada temannya di kelas 34 ini. Bagus itu, udah saya nilai juga. Kan sudah saya screenshot di grup ya. Nah, jadi kalau nanti Mbak Alifa bingung, nggak apa-apa, tanya sama saya. Nanti saya jelaskan. Nah, kalau misalnya malu sama saya, sama teman-temannya juga nggak apa-apa. Kan diskusi gitu ya. Baik, Mbak Alifa, Iya Pak. ada kesulitan buat videonya? Nah, itu. Enggak Pak, diusahakan Pak. Baik, Mbak Alifa, karena laporannya sudah masuk, videonya belum ya? Iya belum. Saya tunggu besok videonya, baru saya cek sekalian ya. Baik, siap Oke, Pak. karena kalau nanti ada kesalahan, masih ada waktu memperbaikinya 2 hari. Mudah-mudahan nggak ada salah gitu ya. Karena kan kita Amin. tuh web ini biar tidak salah gitu ya. Nah, nggak usah malu-malu, nanti tanya aja sama saya 24 jam kok ya. Boleh. Baik, Mbak Alifa, eh, cukup. Saya mau ke teman yang lain ya. Ya, terima kasih Nanti Pak kalau ya. nanti kalau ada pertanyaan di sesi kedua ya, Ya. disimpan dulu pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Alifa. Nah, kemudian ini ada Mas Ari Septianur, silakan. Ayo Mas Ari. Ya, Pak, terima kasih atas waktunya. Jelas sekali suara saya, Pak. Kurang kurang keras Mas, agak digedein. Halo, apakah ini sudah jelas? Ya sudah, sip, silakan, silakan Mas Ari. Baik, Jelaskan laporannya dulu, kemudian videonya, biar teman-temannya paham. Oh, begini loh cara membuat videonya. Oh, begini loh cara membuat laporannya. Oh, kesulitannya begini loh. Jadi kita saling membantu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya eh, untuk tugas tiga saya tidak jauh berbeda dengan tugas dua yang berangkat dari analisa efektivitas pelayanan bantuan sosial di kantor desa Gedangipil, studi kasus manajemen publik berbasis masyarakat. Dari hasil observasi saya menemukan bahwa problem bantuan sosial di desa ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai urusan seperti data yang belum rapi atau pendataan belum mutakhir. Permasalahan sesungguhnya terletak pada absen standar pelayanan yang baku, pendataan yang terintegrasi, koordinasi yang solid antara lembaga, ketidakjelasan prosedur, lemahnya kesosialisasi kriteria dan keterbatasan kapasitas aparatur menciptakan ruang lebar bagi terjadinya bias dan kesenjangan akses. Jika saya mengaitkan pada prinsip manajemen publik yang menuntut transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, maka kondisi di Desa Kedengempil menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara norma ideal dan praktik kondisi nyata. Maka di titik ini kita bisa menyaksikan paradok atau program yang dimaksud untuk mengurangi ketimpangan justru berpotensi mereproduksi ketimpangan melalui ekskulator yang error dan instruksi error dalam penyaluran bantuan. Sebagai bentuk tawaran saya mengajukan model sistem pelayanan bantuan sosial berbasis komunitas dan digital sederhana. Model ini sengaja saya rancang agar pihak yang bersangkutan tidak kesulitan dalam melaksanakan kegiatan atau solusi ini. Ini bertumpu pada kekuatan komunitas lokal seperti RT atau RW, tokoh adat, dan masyarakat penerima manfaat.
Namun di sini ingin saya menegaskan bahwa inovasi sistem tidak boleh menutup mata terhadap realitas hambatan di lapangan, keterbatasan literasi digital, budaya ternase, perbedaan kepentingan antara aktor, hingga minimnya dukungan anggaran, semua berpotensi mengerus efektivitas sistem yang secara konsep tampak ideal. Karena itu, strategi implementasi seharusnya bersifat adaptif, dimulai dari pilot proyek terukur serta penguatan regulasi desa melalui SOP yang jelas, pelatihan aparatur, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur serta mekanisme pengaduan yang mudah. Dari rangkaian temuan dan analisa tersebut, saya menurut saya adalah bahwa aktivitas pelayanan bantuan sosial di Desa Gedeng Ipil sangat ditentukan oleh kemampuan desa untuk mengelola tiga hal secara yang pertama, penataan sistem data, kedua, keterlibatan komunitas sebagai pengawas sosial, ketiga, komitmen kelembagaan untuk bersikap transparan dan akuntabilitas. Baik, Mas Ari, cukup. Sekarang saya mau minta penjelasan tentang pembuatan videonya itu. Bagaimana itu? Tolong jelasin ke saya. Itu suaranya suara sampean bukan? Itu, aduh Pak, suara saya cuma saya buat kamuflase gitu Pak. Kamu plase, kok suaranya jadi Ya. bagus gitu loh. Suara Mas Ari ini Itu sudah bagus. Tapi kok di videonya lebih bagus gitu loh. Nah, makanya suara siapa itu? saya masukkan itu Pak, apa kayak tambahan ke apa suara kepercayaan diri lah gitu Pak. Oh, baik, Jadi nggak itu apa-apa. tambahan. Yang penting pas. Untungnya pas gitu loh. Ketika ngomong dengan yang saya baca di tugasnya pas gitu loh. Ya, jadi kan saya mau bingung ini salahnya di mana. Ternyata nggak ada. Nah, terus saya mau lihat Cari tanya salah. juga. Itu foto-foto itu Mas Ari apa bukan itu? Ah, itu bukan Posisinya Pak, itu bukan ya? Hanya gambar aja. bukan. Oke, Ya, ya itu nggak kayak apa-apa. harapan saya dari pembuatan Pak. video itu yang menonton bisa mengerti bahwa kondisi di desa tersebut begitu adanya. Baik, saya mau tanya lagi sedikit aja. Baik, Pak. Mas Ari itu ngambil gambarnya dari mana? Kok bisa disatukan ke situ? Jadi kok seolah-olah sesuai dengan tugas satu dan dua ceritanya gitu. Dapatnya dari mana itu? Maksudnya Pak gimana Pak? Hah? Jadi gini, kan saya Fotonya? lihat di tugas Ah, satu duanya Mas Ari itu sudah sesuai mm, dengan gambar yang Mas Ari upload. Nah, mm. Mas Ari dapat dari mana gambar-gambar itu? Buat sendiri Pak, edit, edit di Nah, Canva. bisa ya? Bisa. Ah, bohong ini. Berbayar, Ngopi dari berbayar mana ini? Pak. Nggak ngopi Pak, buat sendiri. Maksudnya Buat buat gimana nih? buat bantuan AI juga Pak, gambarnya. Oh gitu. Jadi Itu gini Mas ya Ari. Jadi kalau saya mau minta tolong Mas Ari buatin saya gambar gedung rumah bisa? bisa, tapi ada itu perbayar Pak. Lah, kok Langganan. bayar ini? Enggak, langganannya ada aplikasinya tuh langganan Pak. Kalau saya enggak bayar. Aplikasinya itu Oh yang bayar. maksudnya gini, Mas Ari menggunakan aplikasi yang berbayar. Iya gitu. Oh, Gitu saya Pak. kira Mas Ari sendiri yang buat pakai Saya Photoshop edit lagi, atau Canvas gitu. diedit lagi ya. Di Canva juga diedit Pak. Oh gitu. Jadi Apa? kalau saya Iya, minta tolong bayar gitu. tergantung kondisi Pak. Kondisi. Oke, baik Mas Ari. Bisa, bisa dikendalikan. Tiganya dalam bentuk laporan sudah saya nilai kan. Kemudian videonya juga saya nilai. Saya lihat menarik, inovatif dan sesuai. Bisa mengkolaborasikan. Terima kasih sudah saya kasih selamat dan sukses ya. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita ketemu gitu ya. Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Ini pertemuan kita terakhir gitu ya. Eh, baik, harapan saya Mas Ari nanti kasih tahu dong teman-temannya yang sebenarnya teman-teman yang ada di sini ini sudah buat gitu loh, tapi tidak ada salahnya Mas Ari ya kasihlah biar gambaran cara membuatnya tadi kan pakai aplikasinya apa itu berbayar gitu ya. Ada Biar di YouTube Pak. contoh gitu, jangan pelit-pelit. Ada di YouTube. Ya seperti itu ya Mas Ari ya. Baik, Mas Ari, terima kasih. Makasih Pak. Sangat menarik videonya, juga sudah saya nilai ya. Mas Ari ini saya lihat sudah lengkap semua, baik diskusi dan video. Ya, jadi Mas Ari juga sudah saya nilai akhir, jadi tinggal nunggu UAS saja ya, begitu ya.
Ya Pak, ya Ya, betul Pak. silakan kalau UAS bukan tanggung jawab saya, nanti tanggung jawab Putih. Paling tidak Mas Ari sudah di atas 80. Ada 80 ya, itu sudah kisi-kisinya Pak, bagus gitu ya. luas. Baik Mas Ari, terima kasih ya. Saya mau Ya, ke yang lain ya, sama-sama. biar cepat. Ya. Ini kemudian saya lihat di sini ada Mbak Asmaul Husna tidak bisa karena katanya lagi di luar ya, lagi rame. Lagi di luar di rame ini maksudnya di mana ini Mbak Asma? Mbak Asma? Mbak Asma mengatakan tidak bisa presentasi karena lagi di luar rame gitu ya. Nanti kalau presentasi dikira itu ngapain itu orang gitu ya. Baik Mbak Asma, nggak apa-apa. Karena Mbak Asma saya lihat di sini juga sudah mengumpul diskusi, kemudian laporan akhir sudah dan videonya juga sudah dan sudah saya nilai juga gitu ya. Terima kasih ya Mbak Asma, selamat dan sukses. Sampai Iya ketemu Pak, di lagi di luar Pak, lagi lagi makan di luar. ya ya nggak apa-apa. Silakan lagi makan ya. Iya Pak, Oh maaf ya Pak. udah nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Saya selanjutnya ke Mas Badri nih. Berikutnya mana Mas Badri ini? Oh ini ya silakan Mas Hadir, Badri. Pak. Ya silakan silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin uh, perkenalkan saya Badri Gustian dengan NIM 0505557033, mahasiswa program studi administrasi publik Universitas Terbuka. Pada laporan praktikum yang saya ambil, solusi inovatif dan strategi implementasi terhadap permasalahan pelayanan publik yang saya teliti yaitu kenaikan harga plastik yang berdampak pada pedagang kecil di Kota Bangka Selatan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang saya lakukan kepada beberapa pedagang kecil, ditemukan bahwa harga plastik mengalami kenaikan cukup signifikan. Dampaknya, biaya operasional pedagang meningkat, keuntungan menurun, sebagian pedagang menaikkan harga jual, dan pelayanan kepada konsumen ikut terdampak. Padahal plastik masih menjadi kebutuhan penting dalam kegiatan jual beli, terutama bagi pedagang makanan, toko kelontong, dan usaha mikro. Solusi inovatif yang saya tawarkan adalah tas belanja ramah lingkungan untuk pedagang dan konsumen. Pedagang menyediakan pilihan tas belanja ulang pakai atau kantong ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti plastik. Konsumen diajak membawa tas belanja sendiri dari rumah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat membantu memberikan subsidi atau bantuan tas belanja ramah lingkungan kepada pedagang kecil. Dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan plastik sekaligus membantu pedagang menekan biaya operasional. Dengan cara ini, pedagang tetap bisa melayani konsumen tanpa terlalu bergantung pada plastik sekali pakai. Dasar teori Dasar teori ini didukung oleh New Public Service dari Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart. Teori ini menekankan bahwa pemerintah harus berperan sebagai pelayan masyarakat dan mengutamakan kepentingan publik. Dalam kasus ini, pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan pengurangan plastik, tetapi juga harus hadir membantu masyarakat beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Sedangkan dari perspektif good governance diperlukan transparansi, responsivitas, dan kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Dampak positif dari solusi ini yaitu mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai, membantu pedagang menekan biaya operasional, menjaga kualitas pelayanan kepada konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dan mendukung pelayanan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan. Jadi solusi ini tidak hanya menjawab persoalan ekonomi pedagang, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Kesimpulan, kenaikan harga plastik bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari permasalahan pelayanan publik melalui inovasi tas belanja ramah lingkungan dan kolaborasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Baik Mas Ari, Mas Ari lagi. Mas siapa nih? Oh Mas Badri ya Badri Mas Badri dong. ya ya ya. Belum mandi soalnya, jadi mohon maaf. Aduh, udah Belum mandi. malam Pak, belum mandi. Mas Badri, sedikit Ya, saja ceritakan tentang pembuatan video saudara. Bagaimana keluh kesahnya itu saya lihat video Anda itu di taman bermain atau di kebun binatang atau di mana itu. Nah, maksud saya gimana proses pembuatannya bisa sampai ke situ gitu ya. Kemudian tiba-tiba menghilang, tahu-tahu ada di suatu tempat
yang banyak plastiknya gitu tiba-tiba. Nah itu gimana tuh ceritakan Mas biar teman-temannya tahu proses perjalanan Oke, pembuatan videonya. oke, baik. Proses pembuatan video saya itu yang saya ambil kasusnya itu di Kota Bangka Selatan. Jadi saya buatnya itu di Kota Bangka Selatan itu dari rumah sampai ke sana itu 2 jam 30 menit untuk pergi ke sana buat ambil video. Kenapa saya mengambil di tempat bermain itu karena itu salah satu wisata yang di kota sana seperti alun-alun Tobuali namanya. Jadi saya berniat untuk membuat tugasnya itu di sana dan langsung terjun ke lokasi salah satu toko yang saya tanya juga tentang plastik-plastik yaitu toko Eiffel di Kota Bangka Selatan. Karena saya ngambilnya plastik jadi saya berpikirnya itu oh ini belakangnya kita kasih plastik biar jadi tahu kasih contoh tas ramahnya gimana, tas yang plastiknya gimana. Gitu Baik, sih Pak. Untuk baik, kesulitan kayaknya baik aman. Mas Badri, saya mau tanya sedikit. Begitu Anda sesi foto itu Anda langsung main itu ya, puter-puteran gitu ya, ayunan gitu ya. Enggak Pak, karena kalau tempat mainannya itu dia bukannya sore Pak. Jadi saya panas-panasan itu. Oh, bayar juga ya di situ kalau main ya. Kalau bayarnya itu masuknya itu kalau nggak salah 15.000 Pak per Oh, orang. jadi kemarin Anda bayar 15.000. Kalau saya enggak Pak, karena dia Jadi, belum buka. oh belum buka. Ya, Oh jadi gitu. saya Baik, baik. udah izin Pak sebelum buat video itu saya izin dengan orang sana. Oh gitu. Ya, ya. Makanya Ya, saya bilang, waduh ini ini buat videonya pasti bayar ini karena di tempat keramaian, tempat hiburan gitu. enggak. Ternyata gratis. Ya, gratis Di awal alhamdulillah. saya juga sempat kaget. Ini Mas Badri menampilkan video tong sampah besar, kemudian ada orang membuang sampah. Saya kira tuh gambar sampean, sampean Enggak yang Pak. bergerak. Ternyata itu gambar gitu ya, hanya Ya, membuang buat sampah. lucu-lucuan aja sih Pak. Ya, bagus. Itu kan menarik gitu ya, menarik. Ah, Kemudian Anda bisa kolaborasikan dengan tempat kerja tadi yang plastik itu gitu ya. Nah, mm-mm. makanya tadi saya sampaikan ke Mbak Alifa, beliau sudah mengirim laporan akhirnya, tetapi belum videonya. Makanya saya bilang saya nggak akan ngecek karena saya akan ngecek berbarengan, buka laporannya juga buka videonya, matching nggak gitu. Nah, saya kira seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan ke Mbak Alifa gitu. Jadi masih saya tunggu untuk Mbak Alifa besok. Nah, kemudian Mas Badri, saya mau tanya Ya, lagi. oke Pak. Ah, Mas Badri itu medio sendiri apa dibantu? Kalau yang untuk awalnya itu saya dibantu sama temen Pak. Temennya, kenapa nggak Mas Badi berpikir temannya diikut sertakan dalam video gitu? Jadi apa gitu? Kan judulnya tentang sampah. Atau misalnya gini, karena kan sudah ada videonya sudah bagus gitu ya. Hmm. Misalnya gini, temennya itu dibuat seolah-olah membawa plastik atau apa gitu. Ada nggak terpikir temennya gitu kemarin? Kepikirnya ada Pak. Saya ada juga sih minta tolong ke temen, cuma dia ini cewek malu dia. Ah, malu apa takut sampean dia nanti Malu. minta. Dia malu, Pak. Ku bilang, ayolah temenin, ku bilang kan buat Oh video gitu misalkan. ya. Nah, Oh, Dia jadi dia yang bantunya buat videonya aja, Pak. Dia kameramennya aja untuk awalnya Oh, aja. jadi dia yang videoin ya, yang Ya, videoin. kalau Oke. yang awal dia, kalau yang plastik itu saya sendiri, Pak. Saya letakin HP-nya di salah satu tempat, terus saya praktekkan sendiri. Iya, karena saya lihat itu tidak bergerak gitu loh, kamera Ah, tidak bergerak. nggak Oh iya, bergerak dia, baik, Pak. baik. Jadi ketika masuk di lokasi syuting itu berdua ya awalnya ya. Ya, berdua. Hmm. Berarti itu berapa kali Anda gabungin itu, berapa kali membuat videonya itu? Kalau Kalau perta dihitung. yang kalau yang pertama itu 2 kali tag, Pak. 2 kali tag langsung dapat. Oke. Nah, Terus yang di ruangan yang itu? di yang di plastik sekali. Oh, sekali. Jadi Anda Ya, gabungkan gitu ya. ya. Jadi saya gabungkan gitu, Pak. Sama Baik. ada soundnya dikit. Oke, baik. Kalau saya minta tolong dibuatin video bisa? Bisa-bisa aja. Nggak bayar tapi ya, Kita bayar itu Pak, kita bayar. gratis ya. Gratis, Pak. Oke, jangan kayak Mas Ari, dikit-dikit bayar, dikit-dikit bayar. Baik, Mas Badri, Ya, terima kasih. oke, siapa? Nanti kita tanya jawab lagi lebih ini. Saya mau ke Oke. siapa ini ya yang Siap, siap. eh, Mbak Bella dulu nih, Mbak Bella.
Ada Mbak Bella? Iya, Mana? Pak. Ya, mana Mbak Bella? Bella mana Mbak? Iya, Pak. Hilang ya? Nggak ada ya Mbak Bella ya? Oh, ini ada. Oh, ya, oke, oke. Silakan Mbak Bella. Mbak Bella belum ngumpul video ya? Sama laporan akhir ya? Belum, Pak. Buat laporan akhirnya lagi tahap-tahap terakhir lagi dibikin. Nah, buat videonya tuh masih bingung. Loh, kok bingung? Ini kan tadi teman-temannya udah menjelaskan tadi begini buat video gitu. Kan sudah ada contohnya tak di grup itu video belum? Iya, udah lihat. Oh, ya. Tapi pas sebelum ada kiriman video tuh masih agak bingung mau ambil video secara presentasi atau langsung kayak interview gitu, Pak, sama orang puskesmasnya. Baik, rencananya Mbak Bella ini mau seperti apa gayanya? Awalnya sih rencananya mau yang kayak awalnya kayak tanya jawab kayak itu, Pak, sama orang puskesmas. Tapi setelah lihat-lihat video-video yang sudah terkirim kayak berubah menjadi untuk presentasi aja deh. Oke, boleh presentasi, tapi dengan gaya yang menarik gitu ya, menarik, inovatif. Ya pokoknya dibuat semenarik mungkin. Usahakan Mbak Bella ceritakan tugas 1 dan 2 ya Iya, Pak. di video itu. Jadi jangan buat video-video aja gitu loh. Tapi ada ceritanya kayak tadi teorinya masuk, kemudian masalahnya apa gitu loh. Nah terus gini Mbak Bella, Iya. Mbak Bella ini ngambil judul apa sih sebenarnya? Bentar, aku lihat dulu, Pak. Hmm. Ini kemarin ambil judulnya yang latar belakang masalahnya tuh yang waktu tunggu pasien menjadi lama dan ide solusinya tuh yang pendaftaran online dan antrian digital, Pak. Baik, itu di dinas mana Mbak? Puskesmas deket rumah Baik, ambilnya, Pak. baik Mbak Bella, ini saran ya Mbak Bella, enggak Ya, juga nggak apa-apa. Kalau bisa, puskesmasnya itu bisa nggak masuk di dalam video Mbak Bella? rencananya emang mau puskesmasnya dimasukin Pak dalam video. Ya, jadi gini Mbak, saya kasih contoh gini. Jadi ketika nanti membuka video, kan Mbak nyebutin nama, NPM, UT dari mana, kan gitu ya. Ya, Kemudian Mbak tampilkan, halo guys, ini puskesmas, bla 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 bla. Nah, baru nanti Mbak masuk ke dalam cerita. Bisa? oke, siap, Pak. Nah, jadi nanti silakan di tengah-tengah itu nanti Mbak bisa pakai gambar, tapi suaranya Mbak Bella juga boleh gitu ya. Tadi seperti yang digunakan oleh siapa tadi ya? Suaranya udah bagus, tapi lebih bagus lagi. Makanya saya pertanyakan ini suara aslinya apa bukan gitu. Ternyata Oke, dubbingan gitu ya. Pakai suara asli juga nggak apa-apa, boleh. Tapi pakai dubbing juga boleh gitu. Ya Mbak Bella ya. siap, Pak, siap, Pak. Oke, kapan mau dikirim? Insya Allah lusa. Lusa itu kapan? Selasa. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Pak. Waduh, nggak. Nanti kalau ada perbaikan ke Uber nggak? Diusahakan semaksimal mungkin tidak ada perbaikan, Pak. Ya, baik. Berarti kalau Semangat. begitu, usahakan laporannya nggak boleh salah ya. Insya Allah, Pak, diusahakan. Jangan lupa laporannya bukan format tugas, tapi format laporan akhir. Jadi dia lengkap. Nanti terakhir sekali ada Mbak masukkan biodata diri atau kurikulum vitae. Ya, nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, pekerjaan, misalnya apa gitu ya. Terakhir di setelah foto-foto. Nah, kemudian ada kata pengantar ya, pokoknya format laporan kan sudah saya kirim itu ya kemarin formatnya. Iya, Pak. Oke, diusahakan di situ tidak ada perbaikan, Mbak. Nah, ketika videonya nanti ada perbaikan, ya kalau video ini ada perbaikan susah juga ngeditnya lama nanti. Jadi pastikan Mbak Bella cerita tugas 1 dan 2 ya. Di video itu langsung digabungi jadi satu, Pak, ya. Dari Apanya? tugas 1 sampai tugas 2-nya tuh. Nah, iya kan video tugas tugas video ini kan menceritakan tugas 1 dan 2. Oke, oke, oke. Oke, Pak. Ya, jadi nanti gini, tolong ketika nanti ngupload di e-learning, usahakan laporan dan link videonya. Jadi saya akan buka bersamaan. Saya akan melihat nih, apa yang Mbak Bella sampaikan di video sama nggak dengan tugas 1 dan 2. Ya, Siap. sama tadi seperti Mbak Alifa juga. Beliau sudah buat laporan, tapi videonya belum. Nah, kalau Mbak Bella kan belum dua-duanya. Jadi nanti di dalam e-learning itu ada 2 jawaban ya, laporan sama link video. Iya, Pak.
Oke, baik, Mbak Bella. Ada kesulitan buat videonya? Sehingga belum? Sudah paham, Pak? Sudah paham? Hmm, Baik, kalau sudah paham, saya tunggu besok. Nggak usah Jumat. oke, Belum? Pak. Oke, Diusahakan. baik, baik. Baik, Mbak Bella, terima kasih. Saya tunggu Ya, ya. Pak. Terima kasih kembali. Baik, berikutnya ini Muhammad Rofi. Mana Muhammad Rofi ya? Tadi ada. Oh, ini dia. Ya Pak, Silakan. Mas Muhammad Rofi, jelaskan dulu laporan akhirnya secara singkat, kemudian proses pembuatan videonya bagaimana. Belum ya, ngirim ya video ya? belum Pak videonya Pak. Silakan ceritakan. Iya, Kesulitannya di mana? izin Bapak untuk laporan akhirnya judulnya analisis permasalahan pelayanan publik pada Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarbaru. Nah kalaunya di video itu nah ada sudah Pak saya sudah ada bikin, cuma belum diedit. eh Sebentar Mas nah, Rofi. Mas Rofi sebentar. ya Mas Rofi akan memasukkan link videonya di IG ya? kenapa Pak? Mas Rofi akan memasukkan Link videonya di link IG. link videonya nanti di YouTube Pak. Oh, di YouTube. Oke, oke. Lanjut. Ya. Videonya itu sudah saya ada tag Pak ya, cuma apa belum diedit. Jadi kan saya itu masalahnya tentang pelayanan publik di Satpol PP berupa pengaduan masyarakat Pak terhadap pelanggaran Perda. Jadi di dalam video itu yang awal dan akhiran muncul saya sebagai apa perkenalan dan juga penutup. Nah di Oke. tengah-tengah itu Apa? eh, kan dalam pengaduan itu ada beberapa cara. Yang pertama pengaduan melalui DMIG Satpol PP Kota Banjarbaru. Ya. Nah, terusnya di IG Satpol PP itu ada linknya, link website Pak, website untuk pengaduan. Oke. Terus di yang apa tata caranya yang saya apa saya tampilkan di sana dan juga melalui aplikasi Span Lapor. Nah, Hmm. itu juga tata caranya juga, bagaimana cara pengaduannya, bagaimana prosesnya, Hmm. itu sih Pak. Baik. Dalam pembuatan video Mas Rofi ada kendala Mas Rofi? Tidak ada Pak, Alhamdulillah tidak ada kendala. Tidak ada. Jadi tinggal Ya, posisi dalam proses apa nih videonya? editing, editing Pak, edit. Editing. Belum selesai. Iya, belum selesai Pak, cuma baru di tag-tag aja baru tadi. Baik. Mas Rofi, jangan lupa Iya, hati-hati ketika nanti menyambungkan videonya antara tag 1, 2, dan 3, paling tidak apa yang Mas Rofi sampaikan di video harus sama dengan tugas 1 dan 2 ya. siap Pak, siap. Jangan beda. Eh, Coba kalau saya kasih gambaran gini, bisa nggak Mas Rofi menjelaskan tugas 1 dan 2 sambil misalnya ke sungai jalan-jalan gitu sambil menceritakan tiba-tiba ada pohon Mas Rofi kejedot kemudian jatuh gitu loh. Tapi matching dengan tugas 1 dan 2 gitu. Bisa. Diusahain Pak. Nah, kalau nggak bisa jangan, nanti malah nggak nyambung. Iya, Tapi kalau bisa diusahain. kan kan menarik, kreatif gitu ya. Iya, bikin lucu-lucu ya Pak. Ya, bikin lucu tapi materinya Masih sesuai dengan masuk. tugas 1 dan 2 Mas Mas ini. Ya, Iya Pak. kalau bisa pakai alma mater ya Mas Ari. Nggak Jangan punya pak Pak. jangan pakai baju dinas, nanti marah UT-nya. Nggak ada Ah, alma maternya. nggak ada Pak. Baik, kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai baju bebas, silakan, boleh. Tadi kan ada temennya juga pembuatan videonya di taman bermain itu ya, ada kincir angin apa-apa, silakan. Nanti Mas Badi Iya. nanti di sungai juga boleh. Di sungai itu mau ngapain dia? Cerita aja di sungai. Tiba-tiba jatuh, kejedot pohon, nah kira-kira. Tapi matching gitu. Banyak cerita-cerita video lucu, tapi sesuai itu banyak, boleh. Ya, yang penting ceritanya kena sampai gitu. Nyambung. Boleh. Atau tadi pakai suara yang bukan suara kita, tapi suaranya orang lain, boleh gitu. Saya kira suaranya sendiri, nggak taunya punya orang lain gitu ya. Gitu Mas Ari. Ya, cukup ya. Ya Pak. Kapan diuploadnya? Kalau bisa besok besok Pak. Kalau bisa. Laporannya kapan diupload? Lapornya besok barengan Pak. Baik, barengan ya. Jadi ada dua Barengan. jawaban ya di earning ya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Ropi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Berikutnya saya ke Mbak Messi, ada Mbak Messi?
Mbak Messi mana? Ada Pak, bentar Ya, Pak. silakan Mbak Messi. Ya, silakan Ya, jelaskan laporan sama videonya. Kesulitannya di mana, apa sudah, berapa persen, progresnya sampai di mana. Silakan Mbak Messi. Oke Pak, untuk laporannya saya tinggal menambahkan daftar riwayat hidup bersama Oke. videonya saya besok rencananya tag Pak. Coba ceritakan tentang pembuatan video. Maksudnya tag gimana nih? Mau gaya apa ini? Gayanya pakai apa? Saya visual sepertinya Pak. Visual yang seperti apa, Mbak? Ada suaranya apa bergerak atau gimana? Langsung saya Pak yang Kayak ngomong. kartun gitu ya? Kayak gambar ya? Enggak Pak, saya langsung ngomong. Oh, langsung ngomong. Berarti kayak Presentasi. kayak si ini ya, Mas Badri gitu ya? Iya Pak. Ngomong kayak kalau Mas Ari kan ngomong di awal, di depan, tahu-tahu muncul gambar gitu ya. Boleh, itu juga boleh. Silakan ngomong juga boleh. Nah, Iya saya ingin Pak. tanya sedikit. Mbak Messi ini lokasinya di mana? Saya di Kalbar Pak. Enggak, Kelurahan. lokasi syutingnya, maksudnya pembuatan videonya. Kelurahan Pak. Kelurahan. Nah, diusahakan Mbak Messi, kelurahannya tampil di video. Bisa? Iya Pak, saya besok langsung tag ke Jadi kelurahan. nanti gini, halo guys, ini kelurahan bla 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 bla. Saya, gitu kira-kira gitu. Baik Kan? Pak. Tapi kalau mau dibuat kreatif juga boleh. Misalnya Mbak Messi kejedot apa gitu boleh. Tapi janganlah nanti benjol kalau kejedot ya. Biasa Oke aja, Pak. natural aja gitu ya. Baik, Mbak Messi saya tunggu besok ya. Karena besok udah hari Kamis. Oke Pak. Oke, baik. Siap Terima kasih sampaikan. Mbak Messi. Oke. Berikutnya, siapa lagi nih? Mana nih? Mana? Siapa ya? Mbak Seli mana? Seli. Mbak Seli mana? Mbak Ya, Seli Pak. ada? Mbak Seli Ada, nggak ada ya? ada Pak. Oh ada, ya silakan Mbak Seli. Jelaskan laporannya, kemudian sedikit ceritakan tentang pembuatan videonya. Kenapa belum buat laporan? Kenapa belum buat video? Kesulitannya di mana? Silakan Mbak Seli. Saya masih bingung Pak ini buat videonya. Bingung gimana Mbak? Ini kan mumpung kita ketemu nih itu web 3. Nah, di sini banyak teman-temannya sudah ada yang buat, tadi sudah dijelaskan. Bingungnya di mana? Kita ceritakan aja di sini, kita bahas di sini. Jangan sampai bingung. Selesai tuh web, selesai, jangan bingung. Bingungnya dibuang. Bingungnya di mana Mbak? Bingungnya masih apa ya? Bingung bagian milih metodenya itu nah Pak. Maksudnya metode apa gayanya? Gaya Iya, videonya. gaya-gayanya. Nah, menurut Mbak Seli ini kuat dengan gaya apa? Presentasi, apa wawancara, apa storytelling atau drama, yang mana? Rencananya sih animasi Pak. Animasi ngapain nanti Mbak? Suara, gambar bergerak atau gimana? Suara sama gambar bergerak sih. Oke, di awalnya Rencananya. Mbak Messi mau munculin, Mbak Messi lagi. Siapa ya tadi? Mbak Seli munculin apa di awal? Perkenalan dulu sih pertamanya Pak. Baik, perkenalan langsung Mbak Messi kan yang ngomong. Ya, Baik, boleh di awal sama di akhir Mbak Messi harus muncul. Di tengah-tengah boleh dengan gambar, visual gambar atau suara seperti yang dilakukan oleh Mas Ari, punya Mas Ari. Awal, ya, akhir muncul di tengah gambar gitu ya. Suaranya yang ya, buat yang bagus Mbak, yang jelas ya ya. Pak. Kalau memang menggunakan gambar. Nah, terus saya mau tanya, lokasi pembuatan syutingnya di mana? Videonya. Di lingkungan lingkungan desa sih Pak. Ah, sesuai dengan judul ya, desa. Ya, Baik. Desa itu di mana? Di balai desanya apa di di kantor desa? kantor desa Pak. Baik, Mbak Seli, diusahakan saya minta nanti munculkan kantor desanya ya, bisa? Bisa Pak. Baik. Jadi nanti caranya
Kalau kantor desa kan tidak bisa dalam bentuk visual gambar tuh, harus nyata kantornya. Iya, Pak. Jadi nanti gini, saya contohkan. Ketika Mbak Seli di depannya sudah opening, pembukaan, nama saya Seli, MPM, dari UT ini, Iya. ingin menjelaskan judulnya, bla 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 bla, di desa, ini guys. Nah gitu ya, bisa ya? Bisa, Pak. Baik, nanti saya tunggu videonya. Kemudian pastikan isi video itu bercerita tugas 1 dan 2 ya. Baik. Baik, Siap, Pak. buat yang menarik ya Mbak, buat yang menarik, semenarik Mbak ya, Mbak Seli besok ada pemeran pembantunya apa sendirian? Sendiri, Pak. Oh sendiri, baik. Kalau sendiri Ya, ya enggak apa-apa. Dibantu juga boleh gitu ya, ya, silakan. Pak. Baik Mbak Seli, terima kasih. Saya tunggu besok ya. Baik, Pak. Baik, satu lagi ini Mbak Mbak apa Mas ini ya? Mbak Ulfa, Ulfa ini Mas apa Ulfa Rizky? Cewek itu, Pak. Oh cewek, Ulfa Rizky namanya. Mana? Ada Pak, Ulfa Rizky ada? ada, Mana ya? Suaranya ada. ada suaranya nggak Pak? Suaranya ada, tapi gambarnya nggak ada ini. Gambarnya gelap Pak. Saya lagi nimbang-nimbang anak. Oh, aduh. Nggak bisa presentasi ya? Kebetulan saya belum mengerjakan laporan akhirnya Pak. Gimana, Mbak? Kebetulan untuk laporan akhirnya saya belum upload dan saya juga Hmm? belum buat videonya. Laporan akhir belum upload, tapi sudah buat. Belum Pak, Video belum dibuat sama sekali. belum. Saya belum ada Loh, waktu. waduh, waktunya udah mepet loh, Mbak. Besok Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, insya Allah hari Jumat sih Pak. Nunggu rencananya kan mau tag video di puskesmas. Jadi kalau hari Jumat itu kan puskesmas jam istirahatnya lumayan lama. Jadi Hmm? enak kalau buat tag video. Oh, gitu. Mbak Ulfa dibantu siapa besok? Ada adik sama teman nanti Pak. Nah, mereka berperan sebagai apa? Jadi figuran Pak. Nanti ada yang jadi pasien juga. Oh, gitu. Jadi misalnya gini, adiknya jadi pasien gitu ya? Mm-mm. Oh, boleh, boleh. Silakan. Nanti dibuat semenarik mungkin. Itu pakai gaya apa ya, Mbak? Videonya. Rencananya pakai langsung aja. Terus nanti ada saya yang menarasikan videonya Oke, gitu. baik. Bisa nanti pas opening, Mbak, saya Mm-mm. perbolehkan nanti dibuat semenarik mungkin gitu ya. Kayak tadi Iya. punya Mas Badri, ada tong sampah besar, ada laki-laki jalan buang plastik, buntelan gitu ya. Boleh, nanti karena itu di puskesmas, nanti dibuat apa lah, nanti dibuat semenarik mungkin lah, Mbak Ulfa ya. Iya, baik Pak. Nah, kemudian ada kesulitan buatnya, Mbak, Sementara ini sehingga belum sih Pak. belum dibuat, baru mau besok dibuat. Untuk laporan akhir juga saya sudah minta Kak Badri untuk Hmm? nge-spill contohnya. Alhamdulillah dia mau membantu ya Pak ya. Jadi Hmm. nanti saya kerjakan nyicil. Udah Baik. mulai oke Gimana, kok Pak. gimana Mbak? Mbak Ulfa minta bantuan Mas Badri, minta bantu dibuatin atau apa? Gimana? Atau Enggak dong minta Pak, filenya? cuma minta lihat contoh laporan akhirnya aja kayak Oh, gimana contoh biar laporan saya ada akhirnya aja. gambaran gitu. Oh ya, enggak Wah, sekalian jelas. videonya. Videonya saya sudah lihat kan Bapak waktu itu udah share di grup kan Pak. Iya, maksud saya nggak minta dibuatin gitu loh. Ya enggak dong. Oh, Gimana? Kalau enggak. bisa sih nggak apa-apa. Oh, ya nggak bisa kan pemerannya harus Mbak Ulfa. Iya, iya, iya. Ya, baik, silakan boleh sepanjang itu jangan lupa Mbak, karena UT memiliki aplikasi yang namanya plagiarisme. Boleh ngambil Mm-mm. contoh punya temennya, tapi jangan dicontoh 100% ya. Iya, Jadi nanti itu juga. dibuat seolah-olah itu karangan Mbak Ulfa gitu loh. Karena nanti kalau masuk Mm-mm. UT, masuk ke sistem itu, ketika nanti terdeteksi 80%, Mbak Ulfa dinyatakan mencontek punya salah satu temannya, kan gitu Iya. ya. Mm-mm. Begitu juga di diskusi. Diskusi itu kan juga kadang-kadang kalau sama dengan temannya langsung UT menegur saya, tolong itu jangan dinilai, jangan dikasih tanggapan kan gitu. Tapi alhamdulillah di kelas Mm-mm. 343 ini tidak ada yang plagiat gitu ya. Semuanya Iya. aman dan bagus gitu ya. Karena sangat luar biasa kelas 343 ini.
Baik, Mbak Ulfa, ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup ya karena semua sudah saya tanya, sudah presentasi, sekarang masuk ke season 2 secara cepat saja. Silakan season 2 ini tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan atau sudah menyiapkan pertanyaan, silakan karena ini pertemuan kita terakhir setelah hari ini kita tidak akan ketemu lagi, kita tidak akan komunikasi lagi ya, kecuali yang sudah saya nilai-nilai ini saya tidak mau menjawab kalau ini ya. Kecuali kalau saya minta tolong, berarti mereka harus jawab gitu ya. Kecuali yang belum saya nilai akhir gitu ya. Silakan. Tentang kesulitan buat videonya atau temanya, boleh. Siapa yang mau ditanya? Siapa Saya, yang mau ditanya? Siapa yang mau bertanya? saya, Pak. Siapa? Siapa yang mau? Ulfa, Ulfa. Oh, Mbak Ulfa. Tanya apa, Mbak Ulfa? Ini Tanyanya untuk ke saya laporan apa ke temannya? ke Bapak dong. Ke Bapak. Oh, ke saya, boleh. Apa? Ya, izin tanya ya, Pak ya. Ya, ya. Untuk laporan 3 itu berarti sebenarnya isinya sama aja kayak laporan yang 2 ya, Pak. Cuma ditambahkan biodata di akhirnya gitu. Baik, Mbak Ulfa, ini pertanyaan bagus. Saya jawab, saya akan Mm-mm. buka rahasianya, gitu ya. Wes, saya buka rahasianya. Nggak apa-apa, ini kan tugas akhir, gitu ya. Tugas Iya, kita Pak. nggak akan ketemu lagi, gitu. Jadi gini, biar maksud saya, biar semua kelas 343 ini nilainya bagus. Kalau dapat dapat 100 ya 100 semua. Masa yang ini 100, yang ini cuma 50. Jangan, kalau 100 100 semua. Jadi gini Mbak, ini pertanyaan bagus. Pak, isi tugas 3 itu apa sih? Nah, isi tugas 3 itu nanti isinya adalah tugas 1 dan tugas 2, ya. Tapi nanti begitu masuk tugas 3, jangan ada kata-kata tugas di situ. Ganti judulnya laporan praktikum apa? Kan ada covernya itu. Kalau masih ada kata-kata tugas, berarti itu bukan laporan akhir. Nah, itu yang Mbak Ulfa ya. Rasanya Oke, baik, Pak. isinya Mbak Ulfa, tugas 1 dan tugas 2 digabung jadikan satu, dibuat format bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Kan sudah ada itu teman-temannya sudah bagus itu sudah ada beberapa yang sudah oke itu saya lihat. Mm-mm. Cuma ditambahin setelah referensi, dokumentasi foto-foto, ini daftar riwayat hidup terakhir sekali. Oke, oke. Kurikulum vitae, ada fotonya, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, nah kira-kira begitu. Oke, siap, Nah Pak. itu, pokoknya kuncinya adalah di cover utamanya itu jangan ada kata-kata tugas, tapi ganti laporan. Jadi tugas 2 itu ambil ganti laporan praktikum gitu, isinya sama. Jangan lupa nanti Oke. ada setelah cover kata pengantar, daftar isi, kemudian bab 1, 2, 3, 4, 5 seperti seperti tugas 2. Ya, siap, Pak ya. Itu Mbak. Nah, pembuatan video menceritakan tugas 1 dan 2. Mm-mm. Itu aja sih Mbak. Baik, Ada Pak. lagi Mbak Terima yang kasih bingung? jawabannya. Sudah cukup. Tanyakan aja. Cukup, Pak. Cukup, baik. Kalau cukup sudah jelas ya. Jadi saya harap laporannya segera dibuat. Apalagi tadi sudah ada referensi dari teman-temannya yang sudah jadi gitu ya, sudah bisa memberikan masukan ke kita gitu ya, biar biar sama-sama dapat nilai bagus. Ada lagi yang mau Iya, siap, Pak. bertanya? Dua pertanyaan lagi, silakan. Masalah video, boleh. Videonya kenapa? Videonya. Tadi saya sudah sampaikan begini. Tadi sama siapa ya? Saya sampaikan kepada Muhammad Ropi, Mas Muhammad Ropi. Pak, bagaimana saya kan di Satpol PP, berarti kan nanti videonya harus muncul kantor Satpol PP-nya. Gitu ya, Mas Ropi ya. Munculkan Ya. kantor Satpol PP-nya. Halo guys, sekarang gua berada di kantor Satpol PP, bla 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 bla. Nah, mau ngapain di kantor itu? Ya, silakan nanti Mas Ropi mau ngapain di kantor itu. Atau Pak, saya kan judulnya di Satpol PP, tapi background pembuatan videonya dikali boleh nggak Pak? Boleh, boleh Mas. Tadi yang saya sebutin,
Dikali boleh, sampai nyemplung kali becek-becekan sambil menceritakan. Nah, di situ ada batu besar. Sampean duduk tuh di atasnya seperti seolah-olah bertapa. Tapi tiba-tiba sampean cerita, masalah gua begini 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 boleh, tapi sesuaikan dengan tugas 1 dan 2 gitu. Kan perintahnya jelas pembuatan video itu menarik, kreatif, inovatif, tetapi tidak keluar dari konteks tugas 1 dan 2. Seperti itu. Dan saya lihat beberapa temannya ini sudah 3 nih sudah 100% semua, sudah bisa gitu, sudah menguasai gitu loh. Baik bisa mengkolaborasikan antara tugas 1 dan 2 dengan videonya gitu loh. Sudah pas gitu ya. Bahwa kalau tugas 1 dan 2 bercerita plastik, videonya juga harus bercerita plastik. Nah, kira-kira gitu Mas ya, Mas Ropi. Ada lagi yang mau ditanya? Perlu saya ingatkan diskusi 8 ini banyak yang belum buat ya, hanya baru beberapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, baru 8 orang yang buat ya. Saya masih tunggu diskusinya sama laporan akhir sama videonya ya, karena waktu sudah semakin mendekati hari Senin ya, sudah mau final gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan. Mas Ari mau ditanya? Kayaknya garuk-garuk kepala nih, apa yang mau ditanya? Kalau Mas Ari nggak usah nanya deh, orang udah semua, apa Kisi-kisi yang mau Pak, ditanya? Tadi dia nanya kisi-kisi, kisi-kisi, Pak. Kisi-kisi apa kisi-kisi lagi? UAS, kisi-kisi UAS. Kisi-kisi apa? UAS. Oh ya, gini. Kalau kisi-kisi UAS, kan pelaksana UAS itu UT, bukan saya. Bukan saya. Jadi kalau kisi-kisi UAS, saran saya Bocoran. belajar, baca. UAS itu biasanya dia ngambil dari diskusi 1 sampai 8 soalnya. Nah, kesalahan rekan-rekan semua adalah ketika di setiap sesi itu tidak mengerjakan formatif. Nah, UAS itu bisa diambil dari formatif. Nah, kira-kira begitu. Kan ada soal formatif tuh. Nah, gimana caranya? Gini, saya kasih tahu. Gimana caranya soal-soal formatif itu Anda dapatkan tuh? Apa di-download atau apa? Mumpung ini belum ditutup sama UT, buka aja tuh sesi 1 kan ada formatif. Sesi 2 ada formatif, pertanyaannya apa aja itu. Nah, kira-kira begitu. Contoh, apa? Ada lagi? Cukup Pak. Itu ada yang baru masuk aja Pak. Hah? Ada yang baru masuk, Siapa? Pak Andik Nurisma Wan. Mas Andik Nuriswan. Yang mana? Mas Ya, Andik mana? Mas Andik. Itu, Pak, baru masuk dia, Pak. Mana? Mana Mas Andik? Mas Andik? Mas Mana Mas Andik Andik? dipanggil. Mana? Oh, nggak ada di sini. Mas Andik dipanggil Oh, Bapak. coba tolong nanti di foto ya. Takutnya nanti UT nggak ngelihat Mas Andik muncul gitu. Nanti dikirim di terakhir di Zoom ya. Saya nggak ngelihat Mas Andik di sini. Ini banyak benar di sini. Siapa aja nih? Yang muncul nih Mas Badri terus ini. Mas Badri ini muncul terus. Badri lagi, Badri lagi. Pak Mana gitu Mas Pak. Andik? Ketua Andik kelas. mana? Nggak muncul ya. Ya udah nanti tolong di foto munculnya Mas Andik itu biar kelihatan gitu ya. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Sudah setengah 10? Cukup Cukup? Pak, cukup. Cukup? Cukup, Pak. Baik, Mbak Alipa cukup? Alipa, pose-pose terus. Cukup, Mbak Alipa? Cukup, Pak. Baik, Mas Ropi cukup ya? Cukup, Pak, cukup. Baik, karena ini pertemuan terakhir, kita tidak ketemu lagi. Jadi kalau nanti ada apa namanya keluh kesah atau yang kurang jelas, saya tidak bisa berkomentar lagi ya, karena sesuai kesepakatan begitu sesi 8 berakhir, saya tidak akan berkomentar.
Tidak banyak saya komentar di grup, tetapi mungkin saya kasih semangat saja di grup ya. Ayo kerjakan diskusi, ayo kerjakan tugas seperti itu aja, tapi saya tidak akan berkomentar banyak karena tugas saya sudah selesai gitu ya. Jadi kecuali kalau UT nambah sesi gitu ya, baru kita ini ya. Jadi ini kesempatan terakhir kita ketemu ya, sampai ketemu nanti di semester berikutnya kalau saya masih menjadi tutor dan kita akan ketemu lagi gitu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa sebelum kita tutup, saya minta sesi foto lagi penutup. Semua tampil, tolong nanti beberapa rekan-rekan men-screenshot, pilih yang bagus, kirim di akhir Zoom gitu ya. Nah, untuk videonya, nanti kan ini ada videonya. Begitu selesai, nanti dia akan mengkonversi sendiri, nanti akan saya masukkan di YouTube, ya, di e-learning juga, biar UT juga melihat bahwa kita melaksanakan benar-benar web 3 gitu ya. Namanya ini kan ada semua itu nanti nama-namanya, foto-fotonya di video itu juga ada gitu ya. Nanti UT juga bisa menilai gitu ya. Benar nggak Pak Eka ini yang ngasih nilai si ini? Dia nggak pernah ikut tuh web. Dia ikut kok. Ini ada namanya, ini ada gambarnya, ada fotonya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi nanti biasanya ketika di akhir, saya juga akan ditanya, diuji. Atas nama, contoh nih ya, atas nama misalnya Nur Atika Lode. Pernah ikut web nggak? Saya mau bantunya kan bingung, ikut, tapi begitu dilihat di videonya, di absennya, nggak ikut tuh web. Nah, berarti kan saya yang bohong gitu ya. Nah, di sini juga misalnya contoh siapa ini ya? Alvario. Nah, Alvario itu pernah ikut web nggak? Kok tugasnya lengkap tapi nggak pernah ikut web? Nah, saya bingung jawabnya ini kan gitu ya. Kira-kira begitu ya. Baik, kita foto ya. Foto, ayo silakan. Saya juga mau nge-screenshot. Tolong nanti di foto yang bagus ya, yang kameranya bagus, laptopnya bagus, karena laptopnya saya agak burem ini, jadi kurang bagus. Saya hitung sampai 3 ya, nanti ambil beberapa foto. Tolong diusahakan ya rekan-rekan, diusahakan masuk semua ya, ini ada berapa ini masuk semua. Jadi terbaca oleh UT dan oleh saya siapa yang hadir hari ini. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan kalau nanti nilai kalian jatuh, saya bisa mempertahankan. Oh si A ikut kok. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Saya hitung sampai 3. Nanti kita ambil 3 kali foto ya. Dengan berbagai posisi ya. Apa seperti ini ya. Saya nggak tahu nanti ya. Baik, saya hitung ya. 3, 2, 1. Baik, 2 kali lagi. Silakan kalau mau berganti apa ini? Ini kan tadi kotak-kotak nih. Silakan nanti rekan-rekan buat yang apa biar lurus-lurus gitu ya. Kalian lebih paham lah ya. Ayo kita hitung ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Baik, 3, 2, sebentar. Aduh, ya laptopnya. 3, 2, 1. Oke, baik teman. Terima kasih. Web 3 sesi 8 malam ini berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Kalau saya ada salah, saya mohon dimaafkan. Kalau saya nggak ada salah, ya jangan dimarah-marahin, jangan nggak di ini. Tetap komunikasi dengan saya ya, nggak usah ragu-ragu. Walaupun sudah selesai, masih komunikasi. Saya tidak akan menghapus grup WA ya, tapi kalau kalian mau menghapusnya silakan ya. Berarti yang salah bukan saya, kalian kan kalian yang hapus gitu ya. Kalian yang dosa, kalian yang buat, kalian yang buang, yang hapus gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat malam, sampai ketemu lagi ya di semester berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah nangis, Mas Badri. Waalaikumsalam Bukan warahmatullahi Pak, wabarakatuh. aduh.